praktek pembelajaran pada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sebelum memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siap baca doa? Siap. Mari kita panggil Nona Muda Komaria akan memimpin doa. Silakan maju ke depan. Silakan pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rafiqan ilman warzuqni fahman rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladzi yanfa'una rabbi waqina wa qadi alana wa qarabati lana fidina. Semoga dengan pembacaan doa pelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa barokah. Amin amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran kita dimulai, mohon kepada semua adik-adik bangkunya diperbaiki dulu. Silakan dirapikan bangkunya. Yuk, bangkunya dirapikan. Dan dirapikan bangkunya. Rapi agar pelajaran kita itu menjadi lebih semangat lagi, ya kan? Ya. Terima kasih sudah diperbaiki bangkunya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran yaitu kalimat thayyibah ta'awun. Apa masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin anak-anak? Ada. Pelajaran kita minggu kemarin pelajaran tentang apa? Ialah tentang mesin dan rumah. bagus. Apa bagian putra? Bagian bagian putra. Yuk. Apa minggu yang kemarin pelajaran kita ialah pelajaran tentang bersin dan menguapkan. Karena orang bersin itu ialah termasuk perilaku yang disenangi oleh Allah dengan cara menutup mulut dan dengan menutup mulut dan hidung agar supaya orang lain tidak terhembus. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan semuanya. Materi pada kesempatan pagi hari ini ialah tentang kalimat thayyibah membaca ta'awun. Nah, di sini mengenal kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Ialah kalimat yang baik. Ini dicatat anak, ya. Jadi dicatat.
kalimat thayyibah ialah kalimat yang baik, perilaku yang baik. Nah, di antaranya di sini ialah kalimat ta'awud. Kalimat ta'awud di sini adalah kalimat thayyibah. Apa arti kalimat ta'awud? Ialah kalimat yang mana kalimat tersebut untuk diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari orang-orang yang jahat. Coba semua anak ini baca bersama kalimat ta'awud dengan baik. Coba sekarang Ustadz yang membaca duluan, nanti gantian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya? Baca ta'awud yang artinya, coba artinya dibaca. Artinya, yuk. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terburuk. Nah, begitu. Jadi semua pekerjaan kita, baik kita mau sholat, mau makan, mau tidur, kita baca kalimat ta'awud agar terhindar dari orang-orang jahat. Kalau misalkan kita bermimpi tidur, maka kita sebelum tidur baca ta'awud. Jangan lupa anak-anak. Bagaimana bacanya? Coba bagian baku paling barat. Yuk. Coba baca kalimat ta'awudnya. 1, 2, 3. Semuanya. 1, 2, 3. Baca kalimat ta'awud. A'udzu. Yuk. Perang kumpak, coba lebih tegas lagi suaranya. Artinya Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. bagus, kita amalkan di rumah. Jangan lupa baca kalimat ta'awud. Coba fokus sini. 1, 2, 3 baca kalimat ta'awud dengan sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus yang artinya Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. nah, coba untuk Timur. 1, coba baca kalimat ta'awud dengan baik. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. bagus. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mengetahui kalimat ta'awud ya. Maka di rumah kita harus mengenal agar kenapa? Agar kita tidak tergoda oleh setan. Setan ini adalah musuh kita. Kalau kita tidak baca ta'awud, maka setannya semangat menggoda kita. Maka dari itu kalimat ta'awud ini sangat sangat mujarab. Dibaca mau makan, dibaca mau tidur, dibaca mau sholat. Makanya kalimat ta'awud itu adalah suatu kalimat yang mana kita itu meminta kepada Allah, memohon agar kita dijauhkan dari setan. Setan menggoda kita mau belajar, setan nggak mau. Kita mau sholat, setan bilang jangan sholat. Itu kata setan. Maka setan itu bahkan ada seorang nabi kita, Nabi Adam pun digoda oleh setan. Maka Islam mengajarkan bahwa bagaimana setan itu tidak bisa menggoda kita dengan mengucapkan kalimat ta'awud. Siap anak-anak mengamalkan di rumah? Siap mengamalkan di rumah? Siap mengamalkan? Kapan dibaca kalimat ta'awud? Sebelum makan, sebelum tidur,
kesempatan pagi hari ini, kalimat thayyibah ta'awud bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan kepada Allah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan percaya kepada selain Allah. Jangan percaya kepada dukun. Nah, oleh karena itu, selain itu, kalimat ta'awud juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluk. Setan ini tidak tidak berkuasa. Apabila Allah sudah tidak memberikan kepada setan menggoda manusia, maka setan pun tidak bisa. Paham? Masih semangat? Masih. Ada yang tahu yang ta'awud? Sebelum tidur baca ta'awud, sebelum makan baca ta'awud, sebelum sholat baca ta'awud, sebelum kerja baca ta'awud, sebelum makan baca ta'awud, sebelum tidur baca ta'awud, sebelum sholat baca ta'awud, sebelum kerja baca ta'awud. Maka di rumah kita beramal, kita mau belajar kita baca ta'awud. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Saya mau belajar ya Allah, semoga ilmu saya dapat, semoga bermanfaat. Begini. Jadi mulai sekarang kita itu mengamal, kita memakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Karena setan tidak mencampuri makanan kita. Penting sekali selalu mengajarkan lima thayyibah ta'awud agar orang-orang jahat tidak bisa menjahati kepada kita. Selanjutnya, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk tunduk dan beribadah kepada Jadi manusia ini hidup di dunia, Allah tidak menyuruh bekerja tani. Tidak ada ya? Tidak ada, cuma Allah memerintahkan kepada kita hanya untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Jangan kita seperti setan. Setan itu diciptakan oleh Allah mengkhianati Allah. Maka setan setiap hari menggoda kepada manusia. Maka di situ kita dianjurkan untuk membacakan kalimat ta'awud. Sering baca, kalau mau tidur baca 100 kali. Siap baca 100 kali? Siap? Nanti kalau mimpinya mimpi surga, mimpi ketemu dengan Nabi, ya? Lanjut selanjutnya. Dalam menjalankan perintah Allah, manusia sering diganggu oleh makhluk lain. Makhluk lain di sini tidak suka jika manusia tunduk pada perintah Allah. Jadi sini manusia ada makhluk yang mengganggu manusia apabila manusia neka mau tunduk kepada Allah. Mau ngaji diganggu oleh setan. Mau sholat diganggu oleh setan. Mau belajar diganggu oleh setan. Setan ini musuh berat bagi kita. Nah, siapa makhluk lain yang mengganggu kepada kita? Ialah bernama setan. Namanya saja setan serem. Agar kita terhindar dari setan, maka kita jangan lupa mengamalkan kalimat ta'awud. Memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan. Siap mengamalkan di rumah? Siap memberikan kepada orang tua? Siap menyampaikan kepada saudara di rumah? Alhamdulillah. Ini namanya ilmu yang manfaat. Mendengar disampaikan.
Dan setan selalu bersikap sombong. Nabi Adam pun sampai diganggu. Oleh karena itu, setan ini merasa lebih mulia dari manusia karena diciptakan dari api. Setannya bilang, "Khalaqtani min nar." Saya diciptakan dari api. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Wa khalaqtahu min tin. Manusia kata setan, kembali di tanah, diciptakan di tanah. Tanah itu tinggal. Ya, tanah di bawah, api di atas. Setan maka kita itu tanah sebenarnya lebih mulia daripada api. Manusia lebih mulia daripada setan. Kalau ada setan mengganggu kita amalkan tahu? Sampai berapa? Yuk. 100. Insyaallah sampean semuanya cepat kaya. Amin. Insyaallah sampean cepat barokah ilmunya. Amin. Insyaallah sampean ini makanannya barokah di dalam kalbu. Amin. Sehingga setan pun takut. Setan ini tidak senang jika manusia melakukan kebaikan. Benar, setan ini adalah makhluk Allah yang mengkhianati Allah dan juga mengganggu manusia. Ya, oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita amalkan kalimat thayyibah yang namanya kalimat tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu dari godaan setan. Kita itu dianjurkan oleh Allah untuk setan tidak bisa menguasai kita. Kalau setan menguasai kita, mau sekolah malas, mau ngaji malas, mau sholat malas. Kalau setan sudah menguasai kita, maka Allah ini sangat membenci kepada makhluk yang namanya setan. Setan ini bahkan nentang kepada Allah. Nentang. Tidak merasa bahwa setan itu diciptakan oleh Allah. Maka alhamdulillah kita sebagai manusia agar kita bisa meneladani apa yang kita akan depan. Selanjutnya, nah, setan adalah makhluk gaib yang jahat dan menggoda manusia. Jadi setan ini adalah makhluk yang tidak nampak dari kita. Nampak dari kita setan. Makanya di dalam pelajaran yang kemarin kita itu kalau menguap, katanya di dalam pelajaran tersebut mulut kita sebelum itu tutup agar setan tidak masuk ke dalam. Karena setan itu tidak nampak. Selanjutnya, wujudnya yang tidak tampak oleh mata membuat setan leluasa membisikkan rayuan dalam hati manusia dan melakukan tipu muslihat sehingga banyak manusia yang berani membuat maksiat atau dosa. Kalau kita makhluk manusia kalau sudah dikuasai setan, maka manusia ini akan ditertawakan oleh setan. Setan yang tertawa kalau kita ikut setan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak dikuasai oleh setan. Siap berdoa kepada Allah? Siap berdoa setiap saja ya. Pertama kepada orang tua. Sampaikan ini, Bu. Kita amalkan tahu. Kita amalkan ketika mau sholat, Bu, baca ta'awud. Mau tidur, Bu, baca ta'awud biar tidak bermimpi, Bu. Orang yang tidak mengamalkan, yang tidak membaca kalimat ta'awud, biasanya kalau mimpinya mimpi yang menakutkan. Bukan. Kalau baca ta'awud, maka mimpi kita adalah mimpi yang kita merasa ada di mana? Di hati, ya kan? Kita merasa ada di mana tempat yang indah. Kalau
kalimat tahu. Insya Allah kita mimpi bertemu kanjeng Nabi. Jika mengatakan tahu, baca 100 kali. Lanjut. Nah, di sini anak-anak, agar kita itu tidak terjebak oleh setan melakukan maksiat dengan perbuatan dosa, maka jangan lupa kita memohon kepada Allah untuk dilindungi dari perbuatan setan yang jahat. Setan berjanji akan menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 16 yang artinya ialah Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nikah. Ini kepada Allah setan itu menang. Ini kepada Allah. Setan ini menentang kepada Allah. Apa? Karena setan itu punya sifat sombong. Maka dari itu kita sebagai manusia dilarang oleh Allah untuk bersifat sombong. Manusia apabila sombong itu sudah dimurkai oleh Allah. Senang apa tidak mau dimurkai oleh Allah? Tidak. Kita maunya disenangi oleh Allah. Maka dari itu kita jangan sok sombong mulai dari sekarang ya. Kalau misalkan punya gelang-gelangnya segini, jangan sombong, taruh begini ya. Bagian putri, kalau punya gelang segini, taruh di sini ya. Jangan sampai dipamerin gelangnya banyak, misalnya begini. Nih gelang saya itu harganya 50 juta ya. Jangan. Itu namanya sombong. Nah, maka dari itu agar kita tidak sama dengan setan, maka semoga kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan setan. Semoga dijauhkan dari sifat sombong. Karena sombong ini suatu perbuatan yang ditakutkan. Karena sombong ini adalah hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas kita sombong. Nah, selanjutnya Nabi Adam di sini, Nabi Adam dan Ibu Hawa pernah tinggal di surga. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mereka menikmati semua yang ada di surga kecuali sebuah pohon. Pohon itu dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Siti. Maka dirayu oleh setan. Bagaimana kalau setan? Adam, kamu ini kalau nggak makan ini, kamu ini penasaran sampai mati. Maka dari itu silakan Adam dibolehkan oleh Allah untuk makan. Akhirnya Nabi Adam ini makan. Setelah makan, satunya Nabi Adamnya itu letak di sini, ini keluar di sini. Ini sebuah contoh bahwa Nabi Adam itu telah memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Yang terbang sampai ke bawah. Itu sebagai bukti bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah digodai oleh setan. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita itu terhindar dari godaan setan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Agar kita itu jadi makhluk yang disenangi oleh Allah. Mau disenangi oleh Allah enggak? Mau surga enggak? Nah, maka dari itu kita tidak boleh sombong. Jangan ini buang sombongnya. Sombong ini biasanya kalau orang kaya nggak kenal orang. Kita kalau punya nih gelang, kita dengan sombong ini syukuri kepada Allah ya. Alhamdulillah, saya ini sudah dapat gelangnya besar gede. Alhamdulillah, ini saya sudah punya cincin. Ini jangan bilang ini punya saya ini 100 juta ya. Jangan. Lanjut. Selanjutnya. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Selanjutnya, setan datang menggoda mereka. Setan mulai merayu mereka untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Nabi Adam asalnya ada di surga. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada asalnya ada di surga, tempatnya enak, bagus, mewah. Maka karena disebutkan oleh Nabi Adam sudah kalah kepada yang setan, maka Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dari surga
diletakkan di bumi Nabi Adam berjalan seperti kita. Nabi Adam di Hawa dipisah oleh Allah selama-lamanya, ditemukan kembali selama-lamanya. Maka dari itu setan itu pintar sekali menggoda kita. Contoh sekarang, setan bilang kepada kita, siapa namanya? Yang sampean? Ahmad, misalnya, Ahmad, kamu jangan sekolah. Sekarang ini hujan, kamu tidur. Dari setan suruh tidur. Ada yang setan digoda. Ahmad, kamu ini kalau diajar ustadznya lawan. Itu adalah temannya setan. Jangan kita melawan terhadap guru kepada orang tua agar setan tidak tertarik. Setannya bilang begini. Kalau ada siswa melawan kepada gurunya, melawan kepada orang tua, maka dari itu agar kita terhindar dari setan, maka kita mulai dari sekarang belajar tidak menjadi orang yang sombong. Setannya pintar sekali merayu kita. Disuruh jangan ngaji, kamu jangan ngaji, sudah gede, sudah besar, kamu tidur aja nonton TV, kata setan. Diuker. Maka dari itu kita itu mohon doa kepada Allah agar setan tidak mendekati kita. Kita itu semakin rajin rajin sholat. Kita disenangi oleh Allah. Jumlah setan lebih banyak dari jumlah manusia, karena setan tidak mati sampai datangnya hari kiamat. Setan gak ada yang mati. Terutama kalau ada siswa berkencing berdiri, setannya semakin sehat. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya lagi dulu ya. B. Saat membaca kalimat thayyibah, ta'awud. Kapan? Ialah akan memulai membaca Al-Quran. Jangan lupa kalau mau baca Al-Quran, kita jangan lupa membaca ta'awud dengan tartil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, akan melaksanakan sholat, memulai berdoa dan berzikir. Mau berzikir, mau sholat, jangan lupa kita baca ta'awud. Ketika hati kita merasa tidak tenang, takut pada tempat tertentu, misalkan ada orang bilang di sana ada hantu, kita baca ta'awud. Jangan lupa baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beran, insyaallah setannya hilang. Nah, selanjutnya di sini 5 sebelum melakukan kebaikan seperti ketika akan berwudu. Makanya membaca kalimat thayyibah di saat kita merasa gelisah, malas belajar, maunya marah-marah, ketika segera membaca kalimat ta'awud, kita segera membaca ta'awud. Mau marah, mau melawan orang tua, kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa saya mengulang? Begitu ya. Nah, terus setelah kita membaca ta'awud, kita akan merasa lebih tenang. Insya Allah tenang. Orang mau ngaji baca ta'awud tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa setan ke saya? Keluar setan, keluar setannya. Iya, keluar. Baca ta'awud. Bagaimana ta'awudnya dibaca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setan ya. Selanjutnya, jadi sehingga tidak jadi merupakan amanah ta'awud, ternyata mendatangkan manfaat bagi kita dan orang-orang lain. Manfaatnya, 1, melindungi diri dari segala kejahatan. Yang nomor 2, menghilangkan nafsu amarah. Yang nomor 3, menimbulkan ketenangan hati.
ibadah menjadi lebih khusyuk. Oke, lihat pelajaran kita pada hari ini. Alangkah lebih jelasnya kita sambil lihat video di sini ya. Nanti kita boleh bertanya mengenai apa yang kita tanyakan di depan ya. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat pikiranku, sehat hatiku, sehat badanku. Alhamdulillah ya. Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dalam pembelajaran PAI ya. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang akidah akhlak. Materinya kalimat thayyibah ta'awudz. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang paham? Arti apa yang dimaksud oleh bagaimana menurut pendapat adik-adik sekalian tentang video yang saya sudah berikan? Kita menjadi lebih baik dengan apa yang kita lakukan tadi. Maka peserta didik sekarang kita dibentuk diskusi menjadi 3 kelompok. Bagian putri 2 kelompok, bagian putra 1. Silakan untuk kelompoknya diskusi. Kelompok ya. Ini jawab tugasnya apa? Selesaikan tugasnya. Ini pertanyaannya. Nomor satu. Mana ini? Ini. Diskusikan sama teman-temannya. Apa tujuan membaca kalimat tahu? Tujuannya apa? Tadi saya sudah sampaikan di depan. Yang kedua, nomor 2, siapakah setan itu? Setan itu siapa kali tadi? Contoh yang itu. Oke, ada antara kita yang menjawab dari nomor saya di bawah. Yang ini apa ini? Di saat kamu tidur agar terhindar dari setan, maka kalian dianjurkan membaca kalimat apa? Gitu. Tulis. Punya 10 menit. Sudah? Sudah. Ini dia udah. Kali ini kita rapikan kembali. Gimana menurut? Ini kelompok 2, depan. Coba kenal. Bagus.
jelaskan siapakah setan itu. Ya. Terus ini semuanya juga terus. Suaranya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain dengarkan. Setan adalah makhluk Allah yang gaib dan jahat. Setan dibuat dari api. Setan adalah makhluk Allah yang gaib dan jahat yang dibuat dari api. Bagus. Setan adalah setan itu musuh Allah yang jahat dan yang dibuat dari api. Nah, dengan hasil diskusi tadi maka kita dapat menyimpulkan bahwa setan itu adalah makhluk yang tidak nampak bagi kita. Dalam pertemuan kali ini kita itu bisa mengamalkan apa yang telah kita dapat, dan minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kita pada kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memimpin doa saya sampean memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.